ada Pak Galuh, lalu ada satu lagi Bu Utami. Oke. Nah, materi kita ini nanti akan ada dua SKS praktikum dan satu teori. Tujuannya dari materi ini, teman-teman bisa memahami dan menjelaskan mengenai substansi vital, kemudian mengetahui dan memahami topik dari fenomena organ. Nah, fenomena organ ini nanti ada 12 organ ya yang kita pelajari. Apa aja? Teman-teman tahu? Organ jantung, organ paru, organ Paru-paru, limpa, hati, jantung, limpa, lambung. ginjal. Ya, nanti ada lima, lima. Ada 12 ada 12 organ, astagfirullah. Ada 12 organ yang akan kita pelajari bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya dari eh, teori akupunktur maupun korelasinya kalau bisa nanti dengan korelasi fisiologis medis modern begitu. Kemudian nanti kita juga belajar mengenai teori penyebab dan patogenesis dari penyakit. Nah, yang dua ini nanti masih panjang. Yang kita pelajari hari ini nanti eh, sekilas tentang substansi vital. Sorry, sorry. Bentar. Ada yang tahu substansi vital itu apa aja? Oke. Jadi ini yang kita pelajari substansi vital, fenomena organ, teori penyebab penyakit, dan patogenesis dari penyakit. Kemudian buku yang kita pakai nanti ada ini, The Fundamental Acupuncture, akupunktur dasar dari apa namanya AI itu. Kemudian Simkichi, dasar teori herbal dan akupunktur. Kemudian ada Fundamental Acupuncture of Moxibution, Guide of Acupuncture and Moxibution. Lalu kita juga mungkin nanti pakai jurnal-jurnal ilmiah hari ini begitu. Nah, pembelajaran perkuliahan bisa dengan daring dan luring. Hari ini kita pakai daring ya. Dua pertemuan ini nanti kita menggunakan daring. Kemudian setelah Lebaran ya, teman-teman nanti bisa datang ke kampus kita luring bersama gitu. Oke. Kemudian aturan perkuliahan nanti ada toleransi kehadiran minimal 75%. Jadi usahakan teman-teman hadir di perkuliahan lebih dari ini. Nanti ada tugas, kuis, praktikum, lalu ada UTS dan UAS. Oke, itu kontrak kuliah. Ada yang ditanyakan? Apakah masih pada ngantuk karena puasa? Enggak, Bu. Insya Allah enggak ada. Oke, kita mulai di substansi vital. Kelihatan nggak yang ini? Kelihatan Bu, Atau masih di materi yang tadi? sudah substantif vital Bu. Oke, ini materi yang buat Bu Niken. Tidak saya ubah-ubah, tapi nanti akan saya tambahkan di PPT yang lain. Jadi substansi vital ini ada 5, yaitu yang pertama, Jing, Qi, Xie, Shen, dan Jinye. Ini makanan apa sih Bu? Kayak bahasa Cina gitu.
Iya, jing itu kalau di bahasa Inggris artinya essence. Kalau di Indonesia kan nanti jadi sarihara. Kemudian ci ini energi. Kalau kita lagi puasa kayak gini pagi-pagi mungkin cinya masih bagus. Tapi nanti kalau udah mulai sore, mulai siang, mulai sore, cinya mulai menurun. Energinya berkurang. Kemudian ada she, yaitu darah atau di bahasa Inggris blood. Kemudian ada sun, ada sun ini kalau bahasa Inggris spirit. Kemudian transliterasi menjadi bahasa Indonesia jadi semangat, bukan spirit itu kan bisa juga roh halus ya. Nah, bukan roh halus ya. Ini artinya semangat. Kemudian ada jinye. Jinye itu adalah cairan tubuh. Jinye ini nanti kebagi jadi dua. Ada jin, ada ye. Dua-duanya ini adalah cairan, tetapi jin dan ye ini berbeda. Oke, ini jing atau sarihara. Secara teori, pengertian dari Jing ini adalah substansi vital yang dia itu menjadi substansi dasar dari tubuh manusia. Nah, nanti ada dibagi menjadi empat. Ada Jing kongenital, ada Jing reproduksi, ada Jing dari air dan makanan, ada Jing dari organ viscera atau organ dalam. Jadi Jing ini nggak bisa diklasifikasikan mutlak seperti C. Kalau C kan darah. Darah kan kita tahu ya wujud bentuknya itu seperti apa. Nah, kalau Jing ini agak susah untuk mendefinisikan Jing dalam fisiologis, anatomis. Tetapi dia ada. Dia ada eh, kongenital. Jing kongenital ini bawaan. Jadi mungkin bisa juga kita representasikan sebagaimana dengan genetik. Jadi dia dibawa dari orang tua atau ketika kita lahir, nah itu jing itu sudah ada. Dan ada jing reproduksi, dia fungsinya nanti untuk reproduksi. Kemudian ada jing dari air dan makanan yang kita konsumsi. Ada jing organ viscera atau organ dalam yang dia berhubungan dengan jantung, paru, dan sebagainya. Nah, ini pengertiannya ya. Jing kongenital itu adalah jing yang berasal dari turunan dari orang tua. Jadi dia hasil dari reproduksi eh, bapak dan ibu kita. Kemudian dia membentuk embrio atau kehidupan yang baru. Jadi ketika orang tua kita itu apa namanya berhubungan, kemudian eh, ibu kita hamil, nah dari situ kita membawa jing atau genetik dari orang tua kita. Kemudian ada jing reproduksi. Jing reproduksi ini nanti disimpan di ginjal. Dan dia itu memang asli dari ginjal tersebut. Jadi dia sudah bawaan dari ginjal. Nah, si jing reproduksi ini dia itu hasil perubahan dari kongenital ini dia berubah menjadi reproduksi ketika sudah dewasa. Maka dia akan eh, berhubungan dengan reproduksi pria dan wanita ataupun kombinasi dari keduanya untuk membentuk embrio kembali dan menghasilkan keturunan. Jadi dia saling berhubungan antara kongenital dan reproduksi. Kongenital itu bawaan dari orang tua. Ketika kita sudah dewasa, maka jing ini berubah bentuk menjadi jing reproduksi yang nanti akan membentuk keturunan begitu. Dan itu akan menyalurkan kembali genetik tersebut. Kemudian ada jing dari makanan. Nah, ini dari luar. Ketika kita tumbuh, secara otomatis kita tidak bisa mengandalkan jing apa tadi? Kongenital dan reproduksi saja. Kita butuh eh, jing tambahan. Nah, ini berasal dari air dan makanan yang kita konsumsi. Kalau kekurangan jing ini, apa yang akan terjadi, gitu?
pertumbuhan jadi tidak bagus. Misal ada stunting ya, sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah untuk mencegah stunting. Nah, untuk memperbaiki itu dari mana? Dari air dan makanan yang kita konsumsi, gitu. Kemudian ada cing organ viscera atau organ dalam. Nah, ini nanti berhubungan dengan organ Chang dan Fu. Yang cing ini disimpan di dalam organ tersebut. Begitu. Nah, ada dua pengertian dari Jing. Yang pertama, arti sempitnya, dia menunjuk pada reproduksi pada ginjal. Jadi menjalankan fungsi reproduksi eh, manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian ada Jing dalam arti luas, dia itu sangat penting bagi tubuh, terutama bawaan dan makanan untuk menjalankan kehidupan. Jadi dia itu akar dari kehidupan kita untuk bertumbuh gitu. Kemudian pembentukan jing, ya yang tadi sudah disampaikan bisa diwariskan dari orang tua ataupun dari makanan gitu, dari air dan makanan yang kita konsumsi. Oke. Nah, makanan atau nutrisi yang dikonsumsi oleh orang tua kita, ibu kita terutama ketika kita itu masih berada di dalam rahim. Nah, itu akan bergantung sekali kita dari jing tersebut sehingga kita bisa bertumbuh. Janin itu bisa berkembang begitu. Jadi masih saling berkaitan ya. Meskipun ketika kita itu ketika sebuah janin itu ada di dalam eh, rahim, itu tidak hanya mengandalkan dari orang tua, dari ayah dan ibu, tapi untuk berkembang dia membutuhkan jing dari luar, yaitu nutrisi, air dan makanan. Nah, ini nanti akan berkaitan juga dengan Qi. Jadi, pengertian Jing dan Qi ini bisa saling eh, berkorelasi begitu. Kemudian, oke, Jing yang berasal dari makanan ini nanti akan berhubungan dengan organ limpa lambung, yaitu sebagai organ yang melakukan penyerapan nutrisi dan kemudian menggerakkan atau transportasi eh, zat makanan yang ada, zat nutrisi yang ada di tubuh kita untuk mendistribusikannya baik ke 5 organ ataupun yang lain begitu untuk bergerak untuk hidup. Nah, pembentukan jing ini tadi kita ulas lagi, ada dari orang tua dan ada dari air dan makanan. Dari orang tua nanti dia bereproduksi, kemudian membentuk jing embrio. Kalau dari makanan, ini dibentuk dari penyerapan sari makanan atau air dan makanan, jadi nutrisi yang kita konsumsi. Nah, ini ada jing kongenital dan jing didapat. Keduanya saling berkorelasi untuk kehidupan manusia. Oke, balik lagi. Kita ulang lagi. Fungsi jing ini untuk reproduksi. Untuk reproduksi, menghasilkan keturunan maupun eh, ya memperoleh sifat dari keturunan tersebut. Kemudian untuk tumbuh dan kembang. Ini adalah materi dasar untuk tumbuh kembang manusia. Jadi setelah dia lahir, kemudian dipelihara, eh, dirawat untuk dapat terus tumbuh secara normal gitu. Nah, kalau misal ini nanti ada masalah dari jing bawaan ataupun jing eh, yang didapat begitu, maka dia akan terjadi permasalahan pertumbuhan atau perkembangan.
Selain itu, fungsi dari zinc ini produksi sumsum dan regenerasi darah. Kemudian salah satu organ pentingnya yaitu ginjal. Dia nanti menyimpan zinc dan sehingga zinc itu bisa membentuk sumsum tulang begitu. Sumsum tulang ini nanti dalam TCM ada otak, kemudian sumsum tulang belakang yang terbentuk dari zinc ginjal. Nah, zinc juga merupakan substansi penting untuk pembentukan darah. Jadi dia berhubungan dengan shake. Tadi kan ada shake ya, shake darah. Nah, dia berhubungan dengan shake. Yang didapat dari mana? Dari air dan sari makanan. Nah, ini nanti berhubungan juga dengan Qi. Oke, selanjutnya dia berfungsi sebagai pemeliharaan. Nah, fungsinya dia nanti memelihara dan melembabkan jaringan pada organ, seperti organ cangfu, sehingga dia tetap eh, bekerja sesuai dengan eh, normalnya organ tersebut gitu. Selain itu, pada panca indera dan sistem ekskresi juga membutuhkan zinc untuk bekerja ya. Oke, sehingga seluruh fungsi fisiologis tubuh itu akan menjadi normal. Nah, ini bagannya. Fungsi zinc ada reproduksi, tumbuh kembang, sumsum dan sumsum tulang untuk mereproduksi darah, kemudian fungsi pemeliharaan. Secara teorinya, zinc ginjal nanti membentuk Tian Kui yang akan mendominasi fungsi reproduksi. Nah, kemudian pada tumbuh dan kembang, zinc ini merupakan materi dasar untuk tumbuh dan kembang. Pada sumsum tulang dan reproduksi darah, memproduksi darah maksudnya, dia nanti membuat sumsum dan memproduksi darah. Membuat sumsum ini nanti eh, zinc ginjal itu berfungsi sebagai materi dasar untuk pembentukan sumsum. Sedangkan pada produksi darah, dia nanti berhubungan dengan sari makanan dan air yang dia dikonsumsi, kemudian diubah, diolah menjadi darah sehingga disalurkan ke seluruh tubuh. Berikutnya, zinc ginjal nanti juga ditransformasikan menjadi darah. Fungsi dari ginjal itu salah satunya adalah untuk apa? Filtrasi. Jadi dia memfilter darah. Ketika itu bermasalah, kita akan butuh apa? HD, cuci darah. Supaya darah ini menjadi bersih kembali dan disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan ini nanti fungsinya untuk memelihara dan melembabkan jaringan sehingga fungsi fisiologisnya itu dapat berfungsi secara optimal, secara normal. Nah, salah satu yang berhubungan dengan Jing yang paling dekat ini nanti ada namanya Mingmen. Mingmen ini berkaitan dengan ginjal. Beberapa orang mempresentasikan Mingmen ini adalah hormon adrenalin hormon adrenal yang dia menempel pada organ ginjal. Jadi kalau ada bentuk ginjal itu biasanya ada apa namanya? Sudut segitiga kecil gitu di atas ginjal, di atas organ ginjal. Nah, itu adalah eh, hormon adrenal, kelenjar adrenal yang dia nanti berhubungan dengan Mingmen. Nah, ini fungsi dari salah satu fungsi dari ginjal dalam TCM ini adalah sebagai api atau untuk menggerakkan aktivitasnya. Jadi pondasi utama dari ginjal itu salah satunya adalah Mingmen. Nah, fungsi dari Mingmen ini nanti sebagai transformasi Jing Mingmen yang digunakan untuk menciptakan Yuan Qi atau Qi asli.
Yuan Qi nanti digunakan dalam semua transformasi dalam tubuh dan dia merupakan dasar dari semua Qi. Yuan Qi nanti didukung dalam fungsinya oleh api Mingmen. Nah, Mingmen ini merupakan akar dari semua yang ada di dalam tubuh. Banyak organ yang akan bergantung pada Mingmen supaya dapat menjalankan proses dan aktivitas organ. Ini agak panjang ya. Selain ginjal, nanti ada kandung kemih juga yang didukung Mingmen dalam fungsinya terkait transformasi cairan. Kemudian pada limpa lambung, pada limpa lambung, dia menggunakan panas Mingmen untuk mengubah makanan yang dikonsumsi. Nah, Mingmen juga nanti membantu ginjal dalam menangkap qi yang dikirim dari paru-paru ke bawah. Jadi qi nanti ada qi yang didapat dari eh, yang didapat dari hidung. Jadi kita bernafas itu kita menangkap qi yang kemudian dikirim ke paru-paru, kemudian nanti akan disalurkan lagi ke bawah atau ke seluruh tubuh. Kemudian Jing pada dasarnya penting juga dalam kesuburan, jadi ini diulang lagi dan reproduksi terkait juga dengan fungsi dan hasrat seksual. Nah, Mingmen ini digunakan untuk mengubah Jing setelah pembuahan, tetapi juga memainkan peran penting sebelum itu. Jadi fungsi dari gairah seksual sendiri bergantung pada api yang ada di Mingmen. Jadi balik lagi tadi ada yang menyebutkan bahwa api ginjal atau Mingmen ini sebagaimana dengan hormon adrenal. Nah, kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini nanti memproduksi hormon adrenalin yang fungsinya untuk eh, apa namanya? Gairah ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang eh, menantang begitu. Hormon adrenal ini harus dibentuk. Kalau hormon adrenalnya menciut, maka keinginan kita untuk melakukan banyak hal itu akan berkurang gitu. Jadi api dari ginjalnya itu yaitu Mingmen. Oke. Nah, ini bisa dilihat dari pipi dan bibir yang kemerahan atau suhu kulit yang cenderung lebih hangat begitu. Kemudian jika Mingmen itu lemah, maka akan terjadi ini tadi, impotensi dan kurangan libido. Ini kalau berhubungan dengan reproduksi. Kalau tidak berhubungan dengan reproduksi ya tadi, gairah untuk hidup, gairah untuk melakukan hal-hal baru begitu, itu akan berkurang. Nah, Mingman itu bisa dilemahkan ketika terlalu banyak seksual ataupun kerja fisik yang berlebihan, lalu udara, cuaca yang dingin sehingga kita kedinginan dan usia tua. Mingmen ini akan menurun seiring berjalannya waktu, banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kemudian cuaca itu juga mempengaruhi. Nah, untuk menguatkan Mingmen salah satunya ini diperkuat dengan menjaga pinggang dan perut bagian bawah itu tetap hangat. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya akan makanan secara energetik panas. Jadi seperti herbalnya biasanya jahe, kayu manis gitu ya. Sifat dari dua herbal ini tuh cenderung hangat, panas sehingga membantu tubuh itu memproduksi panas. Kemudian dengan akupunktur dan moksa. Nah, titik yang digunakan biasanya ini. Ren 4, Ren 6, Tu 4. Kalau sudah belajar tentang titik. Karena teman-teman belum sampai ke sana. Kalau yang udah mungkin sudah tahu. Kalau yang belum mungkin masih ini kode apa gitu. Oke, kemudian ada Qi atau energi.
Konsep Qi ini merupakan substansi vital yang penting. Jadi balik lagi sama dengan Jing tadi, ini juga penting. Ada 5 tadi yang penting. Jing, Qi, apalagi? Xie, Jin Ye, Shen. Jadi ada 5. Kelimanya penting. Nah, ini juga untuk konstitusi tubuh dan pemeliharaan aktivitas vital. Nah, Qi ini nanti juga dibagi menjadi 2, Qi bawaan dan Qi didapat. Sebagaimana Jing tadi ada 2 juga. Qi ini ada 2 aspek yang bawaan dan didapat. Qi yang didapat itu bersumber dari Jing keturunan. Jadi masih berhubungan dengan yang tadi. Keduanya saling berkaitan. Kemudian ada Qi yang dari eh, luar. Yang kita dapat itu dari air dan makanan. Yang dikombinasikan dari Qi jernih dari alam. Oke. Qi sendiri, kalau tadi kan Jing itu essence ya. Kita ulang ke atas. Kita balik lagi. Kenapa pengertiannya mirip, tapi dibagi menjadi 2? Nah, balik lagi ke pengertiannya, Jing ini sarihara atau essence. Kemudian Qi ini energi. Nah, fungsinya ini nanti yang akan membedakan. Fungsi dari Qi sendiri, dia nanti akan berhubungan dengan pergerakan. Jadi dia menggerakkan. Oke. Nah, oke, Qi asal atau kongenital ditransformasikan ke dalam tubuh manusia karena aktivitas organ Changfu terkait dengan fisiologis organ, baik ginjal, limpa, lambung, dan paru. Ini nanti berhubungan dengan Qi semua. Ginjal nanti berfungsi pada organ reproduksi, kombinasi dari Qi reproduksi orang tua dan awal embrio dari Qi seluruh tubuh atau Yuan Qi. Kemudian ada berhubungan dengan lambung, dia berhubungan dengan air dan makanan. Jadi yang kita konsumsi itu disebut dengan Qi makanan yang nanti akan ditransformasikan ke seluruh tubuh. Kemudian berhubungan dengan paru, dia nanti adalah mengatur pernafasan. Jadi Qi yang kita hirup kemudian eh, diolah oleh paru dan ditransformasikan ke seluruh tubuh. Kalau kita representasikan, Qi ini mirip seperti ATP. Teman-teman ingat di biokimia, teman-teman belajar mengenai apa namanya? eh Kelihatan nggak ini? Nggak ya? Membuka slide baru. Sistem pernafasan pada sel. Sistem pernafasan pada sel itu kan dia membutuhkan apa saja? Air dan karbon dioksida, oksigen pada mitokondria sehingga dia itu akan menghasilkan ATP atau energi yang fungsinya nanti untuk menggerakkan sel-sel yang ada di seluruh tubuh. Gambarannya seperti itu. Nah, ini ada quotes-nya. Qi asli adalah dari langit dan dipelihara di dalam tubuh bersama sari makanan. Jadi Qi asli ini bawaan tadi, sebagaimana Jing dari bawaan, kemudian dia akan membaik, akan normal ketika eh, di ditambahkan nutrisi dan oksigen yang kita hirup.
Oke, balik lagi ke sini. Pembentukan Qi itu ada dua, kongenital dan didapat, bawaan dan didapat. Bawaan nanti berhubungan dengan fungsi reproduksi ginjal, kombinasi dari essence, reproduksi dari orang tua untuk membentuk Qi essence, kemudian dia membentuk Qi tubuh manusia. Kemudian dari yang didapat ada transformasi dan transportasi berhubungan dengan organ limpa lambung. Dia menyerap air dan eh, me- mentransformasi air dan makanan menjadi nutrisi sehingga dia berfungsi pada tubuh manusia. Kemudian yang berhubungan dengan pernafasan dan organ paru-paru. Ketika kita menghirup oksigen, maka oksigen itu akan diolah paru-paru untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh supaya organ tubuh manusia dapat bekerja secara optimal. Oke, Qi ini nanti ada 4 bentuk pergerakan, aksen, desen, eksit, dan ekstrans. Jadi dia bergerak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari dalam keluar, kemudian dari luar ke dalam. Dan dia bergerak secara halus eh, dan harmonis sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh kita. Ini bagannya, skema pergerakan Qi. Ada dinamika Qi, ada pola, naik turun keluar masuk tadi, ada lokasi pada jaringan dan organ, kemudian meridian dan kolateral yang dia nanti akan menggerakkan Qi ke atas, ke bawah, keluar maupun ke dalam sesuai dengan untuk menjaga aktivitas vital kita. Arti penting dari Qi, dia nanti menjadi bentuk dari keharmonisan, kemudian menjaga gangguan dari dinamika Qi, kemudian jika Qi ini berhenti, maka hidup akan terhenti. Jadi Qi ini harus terus bergerak supaya terjadi kehidupan. Nah, ada nanti kelainan dari Qi, ada stagnasi, ada Qi berbalik arah, ada Qi yang tenggelam, ada Qi yang kelelahan, dan ada blokade Qi. Stagnasi Qi ini ketidakmampuan Qi untuk menyebar. Jadi yang harusnya dia itu bergerak, begitu, dia terhambat. Ada sesuatu yang menghambat Qi, sehingga dia tidak bisa eh, melakukan penyebaran ke seluruh area. Kemudian ada Qi berbalik arah. Nah, ini terjadi ketika Qi itu naik terlalu berlebih atau justru malah Qi ini kurang untuk turun. Kemudian ada Qi yang tenggelam, penurunan Qi yang terlalu berlebih atau kurangnya kenaikan Qi. Dan kemudian ada Qi yang kelelahan ketika aktivitas terlalu banyak, sehingga Qi yang keluar terlalu banyak, maka dia akan eh, tidak mampu menahan dirinya, sehingga terjadi kelelahan Qi atau kegagalan Qi. Kemudian ada blokade Qi, ini obstruksi. Kalau ini tadi obstruksinya karena ada hambatan, sehingga dia tidak bisa menyebar. Nah, yang ini terjadi blokade. Karena tidak bisa bergerak tadi, dia menumpuk Qi sehingga terjadi akumulasi yang banyak. Nah, ini lebih parah dari stagnasi. Kemudian, lokasi pergerakan dari Qi tentu saja pada organ Changfu. Kemudian, nah ini ada contohnya.
Pada jantung dan paru, Qi ini biasanya bergerak ke bawah. Nah, sedangkan pada liver dan ginjal dia bergerak ke atas. Pada limpa dan lambung, dia nanti sebagai arah komunikasi, jadi dia antara bagian atas dan bawah, dia saling berkaitan. Selama pada proses pencernaan dan penyerapan makanan dan pengeluaran kotoran sisa, nah ini nanti akan didominasi oleh fungsi descendant atau turun. Jadi arah C-nya cenderung ke bawah. Gerakan ini merupakan aktivitas yang penting, aktivitas yang vital bagi tubuh manusia karena berhubungan dengan dinamisasi, apa namanya, harmonisasi tubuh supaya fungsi fisiologisnya itu dapat berjalan. Ketika dia terjadi pergerakan abnormal ataupun dinamisasi dari qi tersebut terganggu, maka terjadi disfungsi dari organ Changfu sehingga dia menimbulkan sebuah penyakit. Nah, ketika dia mengalami penurunan dan kemudian berhenti, maka kehidupan akan berakhir. Manifestasi dari gangguan pergerakan qi. Oke, balik lagi ke tadi, ada pergerakan qi yang abnormal, kemudian terjadi stagnasi tadi, qi yang naik turun itu bermasalah sehingga counterflow dari qi terjadi. Kemudian qi kurang naik atau terlalu turun itu namanya skinning atau qi tenggelam. Kemudian ada lagi qi yang terlalu kuat keluar maka menimbulkan ketidakmampuan qi di dalam sehingga terjadi qi collapse. Kemudian obstruksi keluar dan masuknya qi mengakibatkan gagalnya qi mengalir sehingga terjadi akumulasi atau blokade. Jadi qi tertahan, terkumpul gitu. Jadi fungsi utama qi itu sebenarnya apa? Penggerak, penghangat, tahanan, koordinasi, pengaturan, kemudian mengubah dan memelihara. Oke. Nah, klasifikasinya itu kita balik ke bagan. Ini bagan secara Chinese. Ada qi kongenital dari orang tua yang berasal dari ginjal untuk memelihara organ cangfu dan meridian kolateral. Qi yang didapat ada makanan dan air, lalu qi bersih dari alam yang kita hirup. Nah, dia nanti akan berhubungan dengan cungci, nutrisi, dan defensi. Jadi dia akan membentuk eh, tadi yang saya sebut ATP. Kemudian dia berfungsi untuk eh, organ cangfu dan meridian dan kolateral. Oke, dia diulang-ulang aja sebenarnya. Nah, nanti kita akan ketemu juga namanya Weiji. Weiji ini berada di luar pembuluh darah berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Atau disebut juga qi pertahanan yang dia menjaga tubuh dari serangan patogen eksogen. Jika Ying Qi dikategorikan sebagai
unsur yin, maka Wei Qi bersifat yang, sehingga disebut nutrien yin dan defensif yang. Jadi dua-duanya ini sangat berkaitan. Nah, Wei Qi ini ibaratnya sebagaimana tentara di dalam tubuh kita. Yang dia akan menjaga tubuh untuk tidak sakit. Ketika terjadi kontak dengan pasien flu misalnya. Nah, secara otomatis akan ada eh, penularan dari pasien tersebut ke kita atau orang tersebut ke orang yang lain. Nah, kalau Wei-Qi-nya ini bagus, secara otomatis penularan itu nanti tidak akan terjadi. Karena Qi sudah siap membentuk pertahanan. Seperti kalau kita sering dengar vaksin. Vaksin itu secara teori ketika disuntikkan, dia merupakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh untuk membentuk pertahanan. Nah, istilah lebih enaknya adalah antibodi. Dia membentuk pertahanan sehingga ketika ada serangan masuk, dia sudah melakukan pertahanan gitu. Temboknya sudah kuat. Kalau istilah ilmiahnya kita bisa biasa menggunakan kata antibodi. Jadi tubuh kita itu punya antibodi sehingga tidak terjadi sakit gitu. Ini Weiqi. Oke, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, karena ini materinya memang banyak sekali tentang Qi. Oke, saya ulas aja sebentar tentang ini gambaran sederhana aja sih. Jadi tadi the five vital substance atau 5 substansi vital yang sangat penting ada 5 hal: Jin, Jing, oke sorry, Jing, Qi, Xue, Jinye, dan Shen. Ini kelimanya harus berputar, bekerja secara optimal ke semuanya sehingga tubuh manusia ini dapat melakukan aktivitas secara optimal. Kemudian, secara bahasa, Jing ini merupakan esens, dasar dari kehidupan. Kita ulang tadi, kita ulas lagi. Dia merupakan materi dari pertumbuhan, perkembangan, reproduksi. Organ utamanya adalah ginjal. Dia disimpan di ginjal. Nah, secara eh, penjelasan ilmiah, kemungkinan ini berhubungan dengan genetika, berhubungan dengan sistem endokrin, berhubungan dengan stem cell atau sel bungka untuk regenerasi jaringan. Kemudian ada Qi, dia berhubungan dengan bioenergi, proses produksi energi atau ATP pada mitokondria, pada sel tubuh. Kemudian untuk neurologis, impuls saraf, jadi dia merupakan sinyal elektrik. Kemudian ada termoregulasi atau pemeliharaan suhu tubuh supaya tetap normal. Ini Qi. Nah, kekuatan Qi ini merupakan kekuatan pendorong di semua aktivitas fisiologis, baik pernafasan ketika kita menghirup udara tadi, menghirup oksigen, kemudian ketika kita makan, dan ketika kita berhubungan dengan eh, penyakit, sehingga tubuh kita sudah melakukan backing, melakukan perlindungan. Kemudian ada Xie atau darah. Nah, ini nanti berhubungan dengan hematologi.
Hematologi atau darah itu ada beberapa jenis ya, ada sel darah merah, sel darah putih, dan sel plasma. Kemudian dia mentransportasi, sorry, salah tipe, mendistribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel. Jadi darah ini selain membawa sel-sel darah merah, putih, dan plasma, dia juga membawa oksigen. Nah, selain itu dia berfungsi sebagai homeostasis, keseimbangan tubuh, keseimbangan pH dan cairan pada intravaskuler. Ini fungsi dari darah ini sendiri menutrisi jaringan dan organ sehingga dia menjadi dasar dari sen. Kemudian Jinye, cairan tubuh, ini nanti ada dua. Yang pertama Jin, itu cairan yang encer, sebagaimana keringat, air mata, semua yang encer yang ada di tubuh kita ini namanya Jin. Dan Ye, ini adalah cairan yang sifatnya kental, seperti pada pelumas sendi, cairan pada otak. Kemudian ketika kita, oh ya, ini cairan interstisial dan limfatik. Jadi tubuh kita ini selain punya apa namanya? Sistem aliran pembuluh darah, sistem neurologis, dia juga ada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini bentuknya adalah cairan. Sebagaimana misal kita kalau lagi flu, itu kan kadang ada benjolan di area sini ya, di tenggorokan gitu. Nah, ini area limfatik kan. Ketika kita sakit, dia akan membengkak, menjadi pembengkakan. Kemudian, kalau sudah mulai terjadi perbaikan, tubuh mulai pulih, akan ada lendir yang keluar kalau kita lagi flu ya. Di sini terjadi pembengkakan, peradangan, kemudian kalau sudah mulai terjadi pemulihan, lendir bisa keluar. Kita jadi ngeluarin apa namanya? Ingus gitu. Kemudian cairan sinovial dia berada pada sendi-sendi, fungsinya untuk pelumas. Jadi setiap sendi kita ini ada pelumasnya supaya dia bisa bergerak secara optimal. Kemudian ada cairan cerebrospinal yang dia ada di dalam otak. Dan untuk melindungi sistem saraf pusat. Kemudian ada sen. Sen ini kesadaran. Puncak dari vitalitas, manifestasi dari kesadaran pikiran dan kepribadian berhubungan dengan organ jantung. Hubungan dengan fisiologisnya nanti ada neuropsikologi yang dia berhubungan dengan fungsi kognitif di korteks cerebral, kemudian ada sumbu jantung dan otak berhubungan dengan detak jantung dan emosional dan psikoneuroimunologi. Dia berhubungan bagaimana pikiran mempengaruhi sistem imun. Ini lebih enak dijelasin saat di kampus besok. Nanti tak ulas lagi. Oke, ada yang ditanyakan? Atau sudah pusing istilah apa ini gitu? Masih di Zoom semua kan ya? Cek cek, halo. Iya, Ibu. Masih Bu, masih connect. Oke, Ibu, ada yang ditanyakan? Atau istilah baru nanti dibaca dulu ya. Ini ya tentang Bu, baru tentang apa namanya? Lima organ, lima unsur penting di dalam tubuh kita.
substansi penting di dalam tubuh kita. Jadi kelimanya ini nanti berhubungan dengan fisiologis sebenarnya, cuman kadang korelasinya aja yang agak kurang pas gitu untuk didefinisikan. Karena definisi Chinese dan definisi medis itu kadang ada sedikit perbedaan. Jadi tidak bisa ditransliterasi secara harfiah. Seperti misalnya darah ditransliterasi ke medis itu mudah, tapi ketika jin ye, jing, ci itu ditransliterasi ke dalam medis itu kadang agak ada sedikit perbedaan. Jadi semoga teman-teman enggak terlalu bingung. Itu gambaran utama aja. Gambaran secara luas yang kita pelajari nanti seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan materi yang sebelumnya itu tentang Jing dan Ji. Dua-duanya saling berhubungan, saling berkaitan. Dan dua-duanya berasal dari apa tadi? Dua. Yang pertama bawaan, yang kemudian yang kedua dari yang didapat. Begitu. Itu materi kita hari ini. Ibu izin bertanya. Boleh. Ibu kan tadi Ci itu. Nah, kedepannya Ci itu akan mempengaruhi nadi nggak, Bu? Ci akan mempengaruhi nadi atau tidak? Ya, Ya, Ci nanti juga akan mempengaruhi nadi. jadi dari Karena, Mm-mm. dari Gimana? praktek nadi nanti bisa nampak juga ya, Bu, di Bisa, seseorang itu. bisa. Jadi nanti yang akan nampak di nadi itu sebenarnya kelimanya akan nampak ketika kita pegang. Karena kelimanya ini kan saling berkaitan ya, saling berhubungan. Untuk terjadi pergerakan itu pasti ada Ci di situ. Iya kan? Iya, iya. Ya, ketika ada pergerakan pasti ada Ji. Maka ketika denyut nadi itu bergerak, di situ pasti ada Ji. Apakah Ji-nya lemah atau Ji-nya kuat? Nah, kita kan akan tahu ketika kita memegang nadi pasien. Apakah nadinya itu kuat atau apakah nadinya lemah? Itu kan saling berhubungan sekali. Begitu pula darah yang mengalir. Oke, paham Mbak Hurun? Paham, Ibu. Oke. Nanti kita akan pelajari lagi tentang nadi, tentang lidah, tentang organ tubuh, tentang penampakan tubuh di semester berikutnya sih, nggak semester sekarang. Kalau semester sekarang masih membahas tentang yang tadi, fenomena organ, kemudian substansi vital, begitu. Kalau Iya, Bu. teman-teman pengen, Baik, Ibu. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu, pengen belajar, eh, bisa buka Akupunktur Indonesia, nanti saya share. Teman-teman udah punya belum? Belum. Ada yang belum ya? Oke, nanti tak tak share PDF-nya, bisa teman-teman baca-baca. Terus minggu depan enaknya kayaknya presentasi deh. Siap nggak? Enggak, masih pengen libur. Oke, kita bagi menjadi 5 nanti. Dibagi jadi 5 kelompok. Terus nanti presentasi pengertian singkat aja tentang kelimanya. Jing, Shen, Qi, Jin, Ye, dan Shui. Nanti bisa dilihat dari buku AI atau buku-buku yang lain atau referensi yang lain kalau teman-teman punya. Itu pertemuan kita nggak panjang, nggak sampai jam 10. Seneng nggak? Nanti kita ulas lagi pas di kampus, karena saya nggak begitu klik kalau lewat Zoom ini kurang gitu. Lebih enak kalau kita ketemu, kita ulang lagi. Bu, ada rekomendasi buku nggak? Buku tadi yang saya rekomendasi, Akupunktur Indonesia. Kalau teman-teman mau beli, bisa cari aja di Shopee
atau tanya Mbak Milini ya, yang dari perpustakaan itu, mungkin mau menyediakan buku. Atau kalau enggak ya cari di Shopee nggak apa-apa. Atau nanti nanti saya share PDF-nya kalau teman-teman mau apa namanya baca-baca boleh. Gitu. Kalau buku-buku yang lain nanti saya share deh buku-buku apa aja. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, lagi Ibu. Mm. Dia ya Bu, kasus itu dia tuh udah benar-benar lemah, letih, lesu buat jalan aja nggak kuat gitu ya Bu. Tapi ketika diraba nadinya itu nadinya kencang. Nah itu biasanya faktor dari mana Bu? Nah, itu nanti ada nadi abnormalitas. Jadi, ada banyak sekali jenis nadi ya. Ada yang nadinya kencang, kondisinya memang sehat. Ada yang nadinya kencang, tapi kondisinya kok lemah. Lemah ini dalam artian lemah yang gimana dulu? Ada orang yang memang di kondisi terminal, fase terminal, fase akhir, itu justru nadinya sangat kencang. Saya beberapa kali ketemu dengan pasien yang seperti itu, dan qadarullah eh, waktunya tidak lama. Itu benar-benar udah di fase akhir. Jadi ketika dipegang nadinya itu benar-benar yang kencang banget. Bahkan hanya ditempel aja, kita nggak lakukan penekanan sama sekali. Itu di fase terminal. Apakah orangnya bisa aktivitas sehari-hari? Ya, cenderungnya sudah di kondisi lemah, tidak bisa apa-apa. Itu kalau di kondisi fase terminal ya. Nanti ada fase yang lain, kondisi yang lain. Misal nih, apa ya? Defisiensi, enggak, defisiensi yin. Defisiensi yin itu kadang ya, nggak selalu. Kadang juga ketika diraba nadinya itu terasa kuat, tapi dia defisiensi gitu. Jadi macam-macam Mbak. Kita lihat diagnosa yang lain juga. Jadi kita kombinasi dengan bentuk diagnosa yang lain. Misal kita lihat lidahnya, kita lihat eh, kondisi tubuhnya seperti apa. Ketika kita melihat seseorang, kan kita tahu, oh ini memang lemah sekali karena faktor memang lemah atau karena ada permasalahan lain di organ tubuhnya. Kita dengerin suaranya, apakah suaranya masih gandang, apakah suaranya masih keras. Kita lihat lidahnya. Selain kita lihat nadinya tadi, kita cek, cross check, kita anamnesis, kita tanya bagaimana aktivitasnya sehari-hari, bagaimana pola makannya gitu. Jadi dari situ baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata masalahnya di sini. Gitu Mbak. Masih belum jelas? Boleh, boleh, boleh. Ya Nah, ampun. oke. Jadi cross check lagi gitu. Bisa aja di fase terminal atau ada di fase-fase yang lain gitu. Ya, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, saya sudahi. Mohon maaf apabila ada kebelibetan ngomong tadi di awal, agak belibet gitu. Mohon maaf karena memang kalau lewat Zoom tuh saya kurang klik gitu. Enak lewat langsung. Nanti kita bahas lagi. Oke, sekian materi kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya harap teman-teman buat PPT singkat aja tentang itu tadi, 5 substansi vital, dibagi 5 kelompok, satu substansi vital ya. Jadi kita cek ulang
pemahaman Bu, teman-teman mengenai itu. berarti boleh ngambil referensi dari mana aja kan? Kayak dari Google, dari mana-mana itu boleh. Boleh, tinggal disertakan aja sumbernya dari mana. Dari Google boleh, dari YouTube, misal teman-teman ada lihat di YouTube, oh ini kok bagus penjelasannya kayak gitu. Dari situ juga boleh, gitu. 5 kelompok berarti satu kelompok isinya 3 orang, Bu. Yap, Ya, iya, kasih Bu. Minta sama-sama. PPT-nya ya, Bu. Oke, siap. Nanti saya share. Kasih. Oke, sekian materi dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.